Shalom adik-adik, selamat pagi, happy weekend. Wah, pasti adik-adik semuanya senang sekali ya karena hari ini hari weekend ya. Ada yang sudah libur dari sekolah tapi tetap harus renungan bersama ya hari ini ya. Bersama lagi dengan Lose Ika, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menolong dalam istirahat kami sepanjang malam. Hari ini kami boleh bangun dengan sukacita dan semangat yang baru. Kami juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Nah, adik-adik sudah menemukan jauh bacaan firman Tuhan kita hari ini. Tema renungan kita hari ini yaitu meninggalkan kenyamanan. Meninggalkan kenyamanan. Losa mau tanya dulu sama adik-adik semuanya, siapa sih di sini yang gak senang kalau kita itu merasakan nyaman, enak ya? Contohnya saja seperti ini ya. Ketika hari Minggu dari Sabtu malamnya tuh udah hujan sampai Minggu pagi, sampai Minggu siang tuh. Wah, kalau hujan sepanjang malam itu biasanya kita enaknya ngapain? Tidur Lause. Iya bener, tarik selimut lagi. Enaknya di kamar ya, tarik selimut kita tidur. Nah, tapi kalau hari Minggu kita biasanya sekolah Minggu jam berapa? Jam 10 pagi. Karena udah enak tidur, cuacanya hujan, males bangun, akhirnya apa? Kita ndak sekolah minggu. Bahkan harusnya sekolah minggu tuh jam 10 pagi, kita sekolah minggu jam 12 lah, jam 4 sore lah. Waduh, kita harus on time ya, jam 10 pagi. Berarti ya seperti ibadah biasanya, jam 10 pagi itu kita harus beribadah sekolah minggu. Nah, adik-adik kita harus belajar nih dari 3 tokoh yang hari ini kita mau renungkan bersama-sama. Dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, pada saat itu Raja Nebukadnezar ia membuat patung emas. Setelah patung emasnya ini selesai dibangun, dia mau resmikan seperti itu. Dia mengundang tuh para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat raja, dan lain-lain. Bahkan seluruh warganya. Untuk apa? Untuk sujud menyembah patung emas itu. Lalu Raja Nebukadnezar berkata demikian, "Kalau ada yang tidak menyembah patung emas ini, maka mereka harus ditaruh atau harus dibawa ke perapian yang menyala-nyala." Nah, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini adalah anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang menaati perintah Tuhan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Jadi mereka tidak mau tuh disuruh menyembah patung emas tersebut. Jadi Raja Nebukadnezar tahu nih, mereka bertiga tidak mau menyembah patung emas yang sudah dibangunnya. Lalu mereka bertiga dibawa kemana? Dibawa ke tempat perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi karena dia punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup,
yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Walaupun mereka berada di dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi tidak ada luka sedikit pun. Rambut pun tidak terbakar, tidak ada yang kurang sedikit pun dari badan mereka. Nah, ketika Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa mereka tidak terjadi sesuatu apa-apa di dalam badan mereka, tubuh mereka, maka Raja Nebukadnezar berkata bagaimana? Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Bahkan selanjutnya mereka bertiga diberikan kekuasaan yang tertinggi. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar ya. Ada banyak kenyamanan di dalam kehidupan kita. Seperti yang di awal tadi yang lo sudah kasih contoh ya. Hujan-hujan nih enaknya tidur. Tapi pada saat yang bersamaan itu adalah saat untuk kita beribadah sekolah minggu. Ya, lalu kita apa? Ya udah lanjutin aja tidurnya. Kita ndak mau ibadah sekolah minggu. Mentang-mentang ibadah sekolah minggunya online, ya udah seenaknya aja. Bisa jam 11 kan, bisa jam 12 kan, bisa jadi jam 1 atau jam 3 nanti sesuai dengan keinginan kita. Tidak boleh demikian ya. Kita harus berani meninggalkan kenyamanan kita. Memang enak tidur ya, apalagi hujan-hujan itu. Tetapi ketika jam itu sudah menjadi jam untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita harus tinggalkan itu. Kita harus beribadah bersama-sama. Kita harus senantiasa memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan ya udah ibadah walau mentang-mentang online ya, suka-sukanya aja. Jam 12 lah, jam 2 lah, jam 3 sore nantilah. Nggak boleh begitu. Tanda kita mengasihi Tuhan, tanda kita taat kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi adik-adik semuanya, ayo kita terus berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan cara menaati perintah Tuhan, patuh kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan juga kita harus meninggalkan kenyamanan kita untuk Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya kami semuanya boleh memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang terkadang kami tidak mau meninggalkan kenyamanan kami. Kami menunda-nunda untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami, Tuhan juga akan memimpin hidup kami, supaya kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan, kendati kami semuanya masih kecil. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah, sekian dulu ya adik-adik renungan firman Tuhan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.